Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Saudara senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehat selalu, Tuhan cukupkan semua kebutuhan saudara, keperluan saudara, dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kitab 2 Samuel 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud berusaha keras menyembunyikan perbuatan dosanya terhadap Batsheba dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika Daud mendengar kabar bahwa Batsheba hamil sebagai akibat dari perbuatannya, maka Daud langsung mencari cara bagaimana supaya orang-orang tidak mengetahuinya. Daud mencoba dengan cara memanggil Uria dari medan perang, dengan harapan Uria singgah sejenak di rumahnya dan berjumpa dengan Batsheba istrinya. Uria menghadap Daud, namun ia tidak pernah menginjakkan kaki di rumahnya, karena ia memegang teguh solidaritas sesama prajurit, di mana rekan-rekannya sedang di medan perang, sedangkan dia harus pulang, makan, dan tidur dengan istrinya. Uria menolak untuk pulang dan bertemu dengan istrinya. Akhirnya Daud mengirim kembali Uria ke medan perang dan menempatkannya di barisan depan pertempuran yang paling hebat, supaya Uria mati terbunuh. Uria mati, dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Apa yang telah dilakukan Daud ini adalah sangat jahat di mata Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud telah berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi. Ia merancangkan pembunuhan berencana atas Uria untuk mendapatkan Batsheba. Daud berpikir dengan meninggalnya Uria dan Batsheba diperistri olehnya, maka urusan janin di kandungan Batsheba akan beres. Ternyata tidak demikian halnya. Karena Daud tidak bertobat atas perbuatannya itu, pada akhirnya Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Daud melakukan kejahatan dan upaya menutupi kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, Tuhan membalaskan kejahatannya dengan terang-terangan. Tuhan mengambil istri-istri Daud di depan mata Daud dan memberikannya kepada orang lain, dan bahkan orang itu tidur dengan istri-istri Daud di siang hari. Dari kisah tentang dosa perzinahan Daud, kita belajar bahwa sepandai-pandainya seseorang menutupi kejahatan yang atas hal itu dia belum bertobat, maka pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan membongkarnya. Serapat-rapatnya bangkai dibungkus dan dikemas demikian rupa, lama-kelamaan bau busuknya pasti akan tercium juga. Apa yang tidak dapat dilihat manusia, itulah yang Tuhan lihat dan perhitungkan dalam hidup kita. Jika kita melakukan sembunyi-sembunyi, maka Tuhan pasti akan bukakan secara terang-terangan. Semua perbuatan kita, baik atau buruk secara tersembunyi, akan dibukakan Tuhan terang-terangan. Segala perbuatan kita akan kembali kepada kita lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, hukuman yang dikenakan kepada orang berzina dan pembunuh di Israel adalah hukuman mati. Akan tetapi kali ini Allah mengesampingkan sejenak hukuman tersebut. Daud tidak mati, bukan semata-mata karena Daud bertobat. Walaupun pertobatan Daud sedikit terlambat karena menunggu Nathan datang menegurnya. Tetapi karena Allah harus mempertahankan dirinya dan kebenarannya secara terbuka di depan seluruh umat Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Selama sisa hidupnya, Daud menjadi contoh dari hukuman Allah yang adil
atas seorang pemimpin rohani yang telah berbuat dosa besar dan tidak cepat bertobat. Izinkan saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak. Apakah ada dosa yang belum saudara bereskan di hadapan Tuhan? Apakah saudara terus berusaha menutupinya? Tidak akan ada gunanya, saudaraku. Mari, sebelum terlambat dan Tuhan sendiri yang membongkarnya, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati, saudara. Kita berdoa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Ampuni kami. Kalau selama ini kami belum bertobat, kami justru mencoba menutupi perbuatan-perbuatan dosa kami, di mana semuanya itu sia-sia adanya di hadapan Tuhan. Mari saudara, ambil waktu beberapa saat ke depan ini. Kalau Tuhan ingatkan akan dosa yang belum saudara bereskan, cepat minta ampun. Manfaatkan momentum ini. Jangan tunda-tunda lagi sebelum amarah Tuhan datang dan membongkar aib atas dosa tersebut di hadapan umum. Jangan salahkan Tuhan kalau hal itu sampai terjadi. Mari sebutkan dosamu dan minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kalau kami tidak bertobat, malah menutup-tutupi pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan. Kuatkan dan teguhkan kami melalui doa pertobatan ini. Kiranya kami senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya sampai dengan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara supaya semakin banyak yang diberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.